nama Salome Angela Nai, NIM 101/2021-0085. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosial kultural. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seorang dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosial. Dalam proses belajar, kita hanya mengandalkan paradigma behavioristik, maka kita tidak akan mencetak orang-orang yang mengagumkan kekerasan dan mengandalkan keseragaman, tapi tidak menghargai adanya perbedaan. Hal ini terjadi karena siswa harus mempersiapkan diri memasuki era demokrasi yang sebenarnya adalah era yang ditandai dengan keragaman perilaku, adanya penghargaan terhadap sesuatu yang berbeda, sehingga perlu adanya perubahan di bidang pendidikan dan pembelajaran dengan teori sosial kultural. Sosial kultural berasal dari dua kata, yaitu berhubungan dan kebudayaan. Jadi, sosial kultural adalah berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Teori belajar sosial kultural mengacu kepada teori belajar Piaget dan teori belajar Vygotsky. Berikut ini pembahasan tentang dua teori tersebut. Yang pertama, teori belajar Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atau mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan syaraf. Kegiatan belajar terjadi seturut dengan pola terhadap perkembangan tertentu dan umur seseorang. Perolehan kecakapan intelektual akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan ketahui pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat suatu fenomena baru sebagai pengalaman dan persoalan. Yang kedua, teori Lev Vygotsky adalah atau bernama lengkap Lev Semyonovich Vygotsky adalah seorang psikologi Rusia. Vygotsky dikenal karena karyanya tentang perkembangan psikologi pada anak-anak. Salah satu teori paling terkenal yaitu Vygotsky kembangkan, yaitu teori budaya sejarah atau juga dikenal sebagai teori sosial kultural atau pengembangan sosial. Vygotsky percaya bahwa lingkungan, pertemanan, budaya, dan interaksi sosial punya peran utama dan sangat penting dalam bagaimana anak berpikir dan belajar. Mekanisme teori yang digunakan untuk memdefinisikan hubungan antara pendekatan sosial kultural dan pemfungsian mental didasarkan pada tema mediasi semiotik, yang artinya adalah tanda atau lambang beserta makna yang terkandung di dalam fungsi sebagai penegah antara rasionalitas dalam pendekatan sosial kultural dan manusia sebagai tempat berlangsungnya proses mental. Konsep-konsep penting teori sosiogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosial kultural dalam teori belajar dan pembelajaran adalah yang pertama, hukum genetik tentang perkembangan. Menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua tataran, yaitu tataran sosial dan tataran psikologi. Yang kedua, zona perkembangan profesional. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan perkembangan potensial.
Yang ketiga, mediasi. Ada 2 jenis mediasi, yaitu mediasi metakognitif dan mediasi kognitif. Mediasi metakognitif adalah penggunaan alat-alat semiotik yang bertujuan untuk melakukan regulasi diri. Sedangkan mediasi kognitif adalah penggunaan alat-alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tertentu. Aplikasi teori sosial kultural dalam pembelajaran. Penerapan teori sosial kultural dalam pendidikan dapat terjadi pada 3 jenis pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan informal atau keluarga, yang kedua pendidikan non formal, yang ketiga pendidikan formal. Aplikasi sosial kultural pada pendidikan formal dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain kurikulum, siswa, dan guru. Sekian dan terima kasih.